Jadi dari sekitar 15 setengahnya sudah selesai ya, tinggal mungkin ada kekurangan sedikit lah, tapi sudah semua. Jadi teman-teman sudah membuat ini ya list tasnya, sudah membuat tanggalnya, dan setengahnya itu masih ada yang karena laptopnya beda ya, saya pakai laptop yang ini nggak bisa dibuka pakai project. Nah, jadi ada yang sudah lengkap di sini, ada Mbak Anissa, Mas Fadlan, Mbak Fitrah ya, Mbak Lorenz ya, terus Mbak Maulida, Mbak Mona, dan Mbak Monica. Di situ sudah ya, jadi teman-teman yang lainnya yang belumnya cuma keterkaitan sama menginput resource sumber, dua itu aja. Jadi teman-teman yang lain yang belum menuliskan keterkaitan tasnya, mohon nanti diperbaiki ya, di diperbaiki lagi, nanti bisa di Classroom bisa ditarik, nanti di-resubmit lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya saya ini ke teman-teman bebas, jadi nggak ada di sini patokan harinya, teman-teman yang sesuai dengan perkiraan aja. Jadi kan kemarin kan sudah belajar ya terkait misalkan dari data sebelumnya atau yang pernah dilakukan atau berdasarkan pertimbangan ahli, itu nanti teman-teman cari kira-kira pekerjaan tersebut bisa dilakukan berapa hari gitu waktunya. Kemudian keterkaitan teman-teman pelajari bisnis prosesnya. Jadi keterkaitan pekerjaan yang satu sama yang lain bagaimana, itu nanti dilihat ya keterkaitannya. Kemudian bahan bisa teman-teman cari, misalkan di datanya tidak ada, teman-teman bisa berkreasi ya. Jadi bebas. Maksudnya saya berharap di sini tuh teman-teman kreativitasnya ini ya tinggi ya, jadi kita berharap karena kalau saya lihat beberapa ini case-case ya, case di saya setelah pindah ke pemerintah daerah gitu kan. Setelah pindah ke pemerintah daerah kan kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang sama satu alumni ini ya, ikatan dinas dari STPDN. Nah, yang saya lihat di sini itu eee, yang dari STPDN tuh kreativitasnya kurang ya dalam inovasinya, inovasi dalam eee, pekerjaan setiap hari dalam itu tuh kurang dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang dari luar, maksudnya dari universitas negeri atau universitas swasta biasa gitu. Saya nggak membandingkan dengan yang di stan, karena di stan kadang kalau 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 persepsi saya sih sedang ya, nggak kurang dan nggak terlalu menonjol juga. Jadi inovasinya, kreativitasnya gitu tergantung orangnya gitu. Nah, jadi saya minta teman-teman tuh jangan terlalu kaku ya, nanti kalau di pekerjaan, nanti kalau sudah di lapangan itu harus berani berubah, intinya gitu. Jadi berani mengambil sikap, berani menentukan, ya jangan takut salah, salah pasti biasa ya, gitu. Itu aja prolog dari saya yang terkait dengan tugas dan itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit terkait dengan komunikasi. Layarnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Jadi sebenarnya komunikasi itu sudah biasa kita lakukan ya. Kita lakukan sehari-hari, cuma mungkin di sini ada teman-teman yang belum ada yang memahami sedikit ya Pak. Pasti kalau komunikasi komponennya ada apa aja kira-kira? Komponennya ada apa aja komunikasi itu? Kalau komunikasi
Gimana, teman-teman? Pihak yang berkomunikasi, Pak. Ya, komunikator, pihak yang komunikasi itu berarti pihak yang menyampaikan dan pihak yang menerima. Kemudian apa lagi? Medianya, Pak. Ada media, ya kan? Nah, situ ya, jadi ada media. Terus ada apa lagi kira-kira kalau komunikasi? Informasi yang Komunikasi, disampaikan, Pak. Ya, media, ada media, ada informasi. Terus apa lagi kira-kira? Ada feedback, Pak. Ya, ada feedback. Jadi kalau nggak ada feedback berarti namanya bukan komunikasi ya. Maksudnya ininya satu arah aja, bukan dua arah itu ya. Jadi teman-teman sudah paham terkait itu. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait komunikasi, terus bagaimana konteksnya, terus terakhir adalah komunikasi di manajemen project ya. Nah, komunikasi di sini pengertiannya penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Menurut Harold Laswell itu, jadi di sini ada siapa, apa yang media yang digunakan dan kepada siapa disampaikan. Itu komunikasi. With what effect, tadi efek berarti feedback-nya ya, efeknya apa gitu. Nah ini yang yang tadi teman-teman sudah mengerti juga media. Nah di West and Turner definisi komunikasi adalah proses sosial di mana individu menggunakan simbol untuk menetapkan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Nah, ada banyak definisi tentang komunikasi, jadi sekarang komunikasi itu jadi satu jurusan tersendiri ya, bukan mata kuliah lagi, jadi jurusan tersendiri. Karena ada kompleksitas dan kekayaan dari disiplin ilmu komunikasi, kemudian pakar komunikasi punya interpretasi atas komunikasi secara berbeda karena perbedaan di antara mereka dan melihat fenomena manusia dari perspektif masing-masing. Jadi setiap budaya beda, setiap negara jadi ininya beda. Dan setiap dasarnya nanti setiap orang yang latar belakang pendidikan, pengalaman juga nanti komunikasinya berbeda gitu. Nah, di sini ada komunikasi, ada lingkungan, ada sosial, proses, kemudian ada simbol, dan terakhir adalah meaning, arti ya. Nah, komunikasi is sosial, berarti di sini adalah melibatkan orang dan interaksi. Kenapa disebut sosial? Karena melibatkan orang dan interaksi. Jadi itu kenapa disebut dengan sosial. Kemudian disebut sebagai proses, yaitu memiliki arti bahwa ini adalah ongoing and unending. Jadi terus berlanjut ya, dan tidak pernah putus gitu. Nah, di sini contoh ini ya. Melibatkan orang-orang, kemudian ada pengirim penerima, memainkan proses komunikasi, kemudian dinamika kompleks terus berubah. Sini dapat komunikasi suatu proses berubah sepanjang waktu. Nah, ini contohnya ya. Ini ilustrasi saja. Nah, ini persepsi. Jadi ini adalah persepsi. Jadi sesuatu yang diutarakan seseorang itu tanggapannya mungkin berbeda ya. Ya di situ. Jadi message can have more than one meaning. Jadi suatu pesan itu bisa artinya lebih dari satu. Jadi mesti hati-hati teman-teman. Nah ini contoh ya sekarang. Nah ini pengertiannya. Jadi komunis yaitu membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komuniko itu membagi, ini Stuart dan Jangara definisinya.
Kemudian ilmu komunikasi adalah sesuatu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip secara tegas, dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi serta bentuk pendapat dan sikap. Ini Hofland ya di Canghara, ini definisinya. Kemudian lanjut, ini ada suatu pertukaran, jadi proses simbolik yang menghendaki orang-orang agar mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia. Dengan melalui dua ketiga untuk menguatkan sikap dan tingkah laku. Ini sama Canghara juga. Kemudian definisi yang lain lagi, adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Ini menurut Roger dan Kincaid. Nah, ini tadi sudah proses dan sistem. Di sini ada sistem ya, yang tadi proses sudah, ini sistem terdiri atas unsur yang saling tergantung dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa ini kita melihat bahwa ada beberapa yang nanti ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal, gitu ya. Nah, jadi di sini komunikasi termasuk di dalamnya adalah simbol. Ya, di dalamnya simbol seperti ini. Ya kan? Selain simbol apa lagi? Ini kan digunakan zaman dahulu ya. Kalau sekarang kira-kira komunikasinya pakainya apa? Sign language, Pak. Hah? Apa, Mbak? Nggak kedengeran, Mbak Zafira? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat, ya bisa. Terus apa lagi kira-kira? Tulisan, Pak. Tulisan. Ya, simbol ya, tulisan. Ada lagi? Yang sering kita pakai? Stiker, Pak. Media sosial, Pak. Stiker, ya. Stiker, benar ya. Stiker, emot ya. Ya kan? Jadi ini, nah ini kan, yang sering kita pakai juga kan di WhatsApp kan? Ya kan, stiker ini gitu kan? Ya kan? Ini adalah komunikasi juga gitu. Salah satu komunikasi juga kan, dimengerti juga kan sama kita kan? Ya kan? Nah, ini salah satu komunikasi juga. Nah, ini ngerti nggak apa kira-kira? Coba ada kalau Ngerti. ditulis di chatting coba. Bener nggak? Chat. Ya, kira-kira katanya apa aja di sini ya? Nanti kita lihat bener nggak. Sebentar saya untuk itu. Silakan di chat, ditulis ya. Nah, nah, jadi ini
Pacarnya apa Percy Jackson nih? Ya. Jadi teman-teman sini sudah sebagian. Jadi sebagian besar mengerti ya dengan simbol-simbol ini bahwa jadi sebenarnya, nah ini ya, ini yang benar. Ini. Halo, apa kabar lu guys? Gitu kan? Gue mau nonton Percy Jackson nih. Ada yang mau ikutan? Dengar-dengar yang main ganteng loh. Nah, ini ya. Jadi ini teks ABG, teks normal, teks ABG. Jadi ternyata ada apa terjemahannya. Jadi ada terjemahannya. Ini bahwa menunjukkan bahwa kita itu mengerti dengan simbol-simbol gitu ya. Dengan simbol, dengan apa tadi stiker, dengan emot gitu kan. Gitu ya. Nah, ini menjelaskan ini ya. Gitu. Nah, ini juga ini kenapa pakainya James Bond gitu kan? Ya kan? Ininya apa temanya. Sementara dia kan nyaleg gitu kan. Nah, ini komunikasi juga. Jadi ini ada di sini ada makna-makna tertentu di balik itu gitu. Maknanya apa? Maknanya selama ini kan ada yaitu di mana di birokrasi kan seperti itu ya, korupsi gitu kan, kebodohan, kemiskinan di masyarakat gitu. Nah, dengan ini dia kan memerangi ini gitu. Ini makna di balik simbol atau gambar gitu. Nah, terakhir di sini ada lagi selain tadi ada sosial tadi ini environment, jadi situation or context in which communication occur. Jadi di sini ya, jadi ini lingkungan, di sini ini komunikasi, jadi komunikasi contohnya adalah komunikasi ini Bapak Presiden dulu ya SBY, komunikasi ke masyarakat di sini ya, melihat ini tempat wisata di sini gitu kan atau apa nih tempat bencana kayaknya bencana nih. Tempat bencana di sini ya. Nah, ini komunikasi juga. Situ Gintung, sorry, bencana ya. Nah, di sini ada jadi modelnya, jadi communication as action itu the linear model, itu ada noise, di sini ada message, kemudian ada channel di sini, kemudian ada decode. Decode berarti ada dijadikan ini lagi ya dipengerti ya, dimengerti dari penerima. Jadi linear model adalah komunikasi, ada satu arah komunikasi, asumsi bahwa pesan kemudian interaksional model, jadi di sini ada semua ya, view of communication as the sharing of meaning with feedback that link source and receiver. Jadi semua jadi ada feedbacknya di sini, ada decode, ada feedback, ada lingkungan, ada adaptation gitu kan. Ini interaksional model
modelnya. Kemudian ini transactional model, view of communication as the simultaneous sending and receiving all of message. Jadi komunikator di sini message encode with language dengan bahasa, message in medium dengan perantaranya, kemudian receive dan interpret, menginterpretasikan suatu pesan, kemudian communication, kemudian encode with language lagi, sama receive and interpret. Jadi ini transactional model. Jadi nerima kemudian dibalikan lagi. Gitu ya. Nah, interpersonal communication. Jadi communication with oneself in often happen when you imagine, think, and solve problem in your head. Ini communication interpersonal. It is an internal dialogue and may take place even with someone or in a public. Pernah nggak teman-teman? Pernah nggak? Pernah, Pak. Selalu ya, hampir ya. Kalau saya tanya begini, kira-kira komunikasi sama orang, interpersonal apa ekstra personal lebih banyak? Lebih banyak yang mana? Bicara dengan diri sendiri apa bicara dengan orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri, Pak. Biasanya apa aja berbicara dengan diri sendiri itu? Kayak gini misal. Ya, silakan. Tadi aku ngapain ya? Itu, Pak. Tiba-tiba sadar sesuatu yang gak penting telah dilakukan. Terus itu bisa. Terus misalkan lakuin nggak gitu ya? Ada angel sama ada iblis ya, ya kan? Itu kan? Gitu kan? Di situ ya kan? Itu kan komunikasi diri kita sendiri kan? Benar nggak? Jadi begini teman-teman. Jadi ada satu teori, ini teori psikologi. Jadi bahwa kalau saya agak lupa sedikit. Jadi kalau teman-teman begini, kalau mau memperoleh kesuksesan, sering berbicara dengan. Jadi kalau orang psikologi, ada beberapa orang psikologi, dia self talk atau soft, intinya gitu ya. Lebih ke misalkan kita pengen sehat, kita lebih sering berbicara ke diri kita bahwa saya kuat, saya sehat, kayak gitu. Jadi teman-teman, jadi itu mempengaruhi pikiran kita, jadi mempengaruhi mempengaruhi nanti misalkan kita kan selalu kan gitu kan, kalau ada teori gini, ada teori, pernah dengar teori ini nggak? Apa ya namanya? Semesta mendukung. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Pak, di film. Pernah. Di mana, Mas Sultan? Di film, Pak. Di film. Itu bagaimana itu? Filmnya? Gimana ya, Pak? Udah lupa, Pak. Tapi pernah dengar, Pak, kata-kata kayak gitu di film. Jadi gini, semesta mendukung tuh intinya kita mengerahkan segala pikiran kita bahwa untuk mencapai kita misalkan mau sukses gitu kan, mau sehat. Jadi kita tuh mengarahkan semua pikiran kita itu arahnya ke sana gitu. Arahnya ke sana dan intinya kalau di kita yang ini kan kita kan beragama ya, itu salah satunya adalah kekuatan doa. Jadi semesta mendukung tuh sama aja kayak doa lah, ini kekuatan doa di situ. Jadi terkait self talk ini, jadi saya
pesannya satu sih, jadi jangan sampai teman-teman itu meng-cancel doa. Ngerti nggak artinya meng-cancel doa? Ada yang pernah dengar? Mengabaikan doa, Pak. Bukan mengabaikan, meng-cancel. Menarik doa ya, Pak. Ya, menarik doa tuh begini ya. Jadi kalau misalkan saya pengen liburan ke kemana, misalkan ke Eropa tahun depan. Terus sudah berdoa ini nih, misalkan sudah berdoa gitu kan. Kemudian di pikiran kita, self talk kita tuh tiba-tiba bisa nggak ya gitu kan. Ya, selalu bertanya seperti itu gitu. Jadi kita tuh seakan-akan ada dua orang di dalam diri kita kan. Bener nggak? Nah gitu. Jadi bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nah itu yang membuat dari teori psikologi tuh itu yang akan nggak bakalan bisa gitu, nggak bakalan tercapai karena kita apa? Karena kita sudah meng-cancel doa kita gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ini saya belum coba juga ya. Jadi ada ini apa ya? Ada eksperimen gitu. Kira-kira dalam 40 hari. Jadi setelah 40 hari biasanya habitnya akan berubah. Jadi teman-teman dalam 40 hari misalkan menginginkan sesuatu, entah itu kesehatan, entah itu kesuksesan misalkan gitu kan. Coba self talk-nya selalu diarahkan ke hal-hal yang positif. Terus seperti itu 40 hari dan nanti setelah itu akan jadi terbiasa untuk ini. Jadi terbiasa untuk apa ya? Dari kan kita kan kalau di umat Islam ya, kalau kita yang Muslim itu ada bahwa ada apa menyebutkan di kitab suci adalah apa kita ada apa Tuhan itu kan sesuai dengan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Jadi kekuatan pikiran tuh sangat sangat hebat kalau menurut saya sih gitu. Jadi ada beberapa ini ya apa ada beberapa ini ya yang kadang yang kalau belum merasakan keajaiban tuh kadang nggak percaya gitu loh. Tapi kalau sudah merasakan keajaiban tuh pasti pasti akan selalu percaya gitu. Itu aja sih. Jadi teman-teman nanti coba ya kalau mau ini self talk-nya positif terus, jangan sampai self talk-nya negatif gitu. Ini interpersonal communication. Nanti kalau teman-teman berminat nanti saya ada beberapa video yang terkait kemudian di interpersonal di sini adalah some research and theoretical concern. Jadi concernnya komunikasi interpersonal tuh di sini ya. Jadi impression, formation and decision making, symbol and meaning, situation. Jadi ini beberapa yang intrapersonal ya. Jadi di interpersonal juga bukunya banyak. Kalau di interpersonal banyak ya. Kalau interpersonal tadi agak sedikit karena lebih ke psikologi. Kemudian yang banyak adalah komunikasi adalah di sini. Jadi ada yang banyak ya apa yang terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana berkomunikasi
hierarchy, power, culture and organization life, opinions and worker satisfaction, employee moral. Jadi ini di organisasi biasanya yang organisasi yang settle ya, yang maksudnya yang misalkan dari di Kemenq gitu kan, gimana sih kulturnya gitu kan, kepuasan dari pekerja gitu. Biasanya banyak kan penelitiannya diukurnya di situ. Gitu. Nah, ini public communication. Di sini form of communication to a large group of listener. Jadi banyak dari pendengarnya ya. Jadi ini terkait dengan misalnya kampanye ini kan politik ya. Some research and theoretical concern, delivery effectiveness, speech and text criticism, ethical speech making, and popular culture analysis. Ini terkait dengan large public communication. Kemudian mass communication is very large audience through a media form. Jadi di media ya, tapi sekarang adalah di awal ya, saya sampaikan di awal bahwa nanti kalau proyeknya melibatkan banyak perbedaan suku, perbedaan negara, itu akan pasti intercultural communication. Jadi di sini beberapa konsentrasi penelitiannya di situ kultur and rule setting, kemudian kultur and anciency, hegemony and ethnocentrism. Jadi ini beberapa ininya. Jadi teman-teman harus mengerti ya satu sama lain. Nah, kenapa sih belajar teori? Jadi sini teori akan membantu kita memahami sesuatu itu lebih mudah ya. Terus kedua, improving your critical thinking skill, kemudian guide to the communication skill. Nah, ini saya ini aja ya. Nah, ini ada beberapa model komunikasi dari Aristoteles yang sama kayak tadi sebenarnya. Jadi ada sumber, pesan, dan penerima. Kemudian komunikasi David Berlow. Ada sumber, pesan, saluran, dan media. Terus kemudian penerima. Di sini ada efek, umpan balik. Di sini ada lingkungan. Itu David Berlow. Kemudian Bove dan Thiel. Ini pertama dalam pengirim mempunyai ide atau gagasan. Ide berubah menjadi pesan. Jadi teman-teman kalau ini biasanya sekarang banyak adalah presentasi ya, jadi sama ini ide jadi pesannya adalah presentasi, kemudian disampaikan di sini, penerima mendapatkan pesan, penerima bereaksi dan mengirim umpan balik. Ini. Nah, ini adalah contoh ya, contoh-contoh iklan aja. Keep your brain clear. Jadi di sini ada sampo ya, padahal ini bentuknya sampo tapi isinya adalah apa nih? Berita. Jadi isinya berita. Jadi ininya agak mengecoh gitu ya. Tapi ini pesannya jadi tersampaikan kan, unik kan jadinya. Nah, di sini kadang ada beberapa teori di sini ya. Ada theoretical model, contohnya hypodermic. Jadi di sini adalah misalkan example war, di sini ada we want war ininya. Do exactly what media says. Kemudian this mean more, multi-step di sini
Di sini people are saying this mean war. Kemudian di sini this the moral equivalent of war, the interpreternya. Nah, ini ya, terus jadi setiap ini berbeda. Jadi, nah di sini ada perbedaan komunikasi pribadi dengan komunikasi bisnis. Jadi kalau pribadi itu masalah pribadi, bisnis, kemudian pribadi adalah informal, bisnisnya adalah formal, pribadi adalah tidak standar dan fleksibel, komunikasi bisnis adalah standar, kemudian kertas yang digunakan, ini kan, tidak standar yang di bisnis standar, kemudian stempel, itu kalau komunikasi pribadi tanpa stempel. Contohnya surat keluarga, kalau yang komunikasi adalah surat bisnis. Nah, sekarang sudah ini ya, sudah agak bergeser juga kadang kita kan untuk misalkan disposisi harus ya ini bergeser medianya aja ya. Jadi medianya lebih ke digital. Jadi biasanya tulis kita sudah pakai biasanya di kantor itu pakai e-disposisi atau e-surat gitu ya. Jadi surat masuk nanti tanda tangan sama pimpinan di disposisi pimpinan nanti turun tapi hard copy-nya nggak ada. Jadi cuma kita melakukannya di aplikasi aja gitu. Nah, ini komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Di sini pengirim berita menulis 9% ininya, kemudian membaca 16%, mendengar lebih banyak yang dilakukan ya. Jadi berbicara 30%, nah mendengar 45%. Nah, bentuk dasar komunikasi, di sini ada komunikasi nonverbal. Jadi orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan lain. Ini ininya bahasa tubuh ya, jadi menggertakkan gigi, mengerutkan dahi, ya, terus simbol-simbol di sini kan. Nah, ini. Nah, ini bentuk dasar komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi verbal, kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Ini menurut Bove dan Thiel. Kemudian studi dari Albert Mahrabian, tingkat kepercayaan muncul karena bahasa verbal itu 7%, vokal suara 38%, dan ekspresi wajah itu 55%. Nah, fungsinya, jadi fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark Knapp, A. Meyakinkan apa yang diucapkan atau repetition. Kemudian 2 atau B. Menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, substitution. Kemudian C. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identify. Kemudian D, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna atau komplement. Itu fungsi komunikasi non-verbal. Jadi di sini penting ya, komunikasi non-verbal itu penting kalau nanti teman-teman di lapangan di komunikasi non-verbal itu sangat penting. Jadi di sini dijelaskan bahwa menyampaikan perasaan dan emosi, kemudian mendeteksi kecurangan atau kejujuran, serta sifat yang efisien. Kemudian dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran si pengirim. Gitu ya. Jadi sekarang kan ini ya ada beberapa yang disebut pakar micro expression gitu kan. Itu untuk mendeteksi, jadi ada ilmunya misalkan bola matanya ke
kiri atas gitu kan, itu tandanya bohong, itu ya. Jadi ya contoh-contohnya aja, gitu. Nah, ada punya pengalaman nggak kira-kira terkait dengan komunikasi nonverbal? Ada yang mau share? Ya, ada pengalaman teman-teman terkait komunikasi nonverbal? Ada, Pak. Gimana? Silakan. Waktu ini, kalau misalnya lagi dimarahin sama orang tua tuh, kadang marahnya bukan yang ngomel gitu, tapi tingkat marah paling tinggi tuh kalau cuman diem Diem. sambil melotot gitu. Cuman diem terus kayak, gitu doang, udah. Itu lebih menakutkan ya daripada diomelin ya. Iya, Pak. Jadi itu adalah contoh bentuk komunikasi. Nah, saya juga ada beberapa ini ya, bukan contoh dari, tapi ada contoh dari ada tulisan bahwa dalam dunia bisnis itu kita kan sering melakukan deal bisnis ya. Jadi di situ ada yang sedang perundingan, jadi perundingan jual beli suatu properti. Di situ properti itu dia jual sekitar 7 miliar. Jadi dijual 7 miliar, di situ mau kesepakatan jual beli gitu kan. Dan entah karena apa bahwa si bos CEO-nya itu bawa manajer, dan manajernya itu duduk di sampingnya, dan CEO-nya itu pun pembelinya bawa manajer duduk di sampingnya. Kemudian dia menawarkan angka 7 juta karena sebelum itu mereka telah rapat bahwa kalau 7 juta kita untung banyak nih gitu kan. Seharusnya properti itu harganya 7 juta, 7 miliar untung banyak. Seharusnya properti itu harganya 10 miliar gitu kan, harga pasarannya gitu. Nah, di saat sedang menawarkan harga itu 7M itu, si manajer itu penjual itu menawarkan 7M ya, si manajer itu terlihat bahwa dia menyingsingkan bibirnya, berarti senyum gitu kan, 7M itu senyum. Berarti ngerti nggak? 7M senyum berarti kan senang gitu kan? Senang ya. Jadi dia dapat 7M itu senang. Nah, di situ karena penjualnya juga sudah ahli dalam bernegosiasi, jadi nanti ini terkait ada babnya sendiri, negotiation. Jadi di negosiasi itu si penjual karena melihat gelagat manajer dari pembelinya itu tersenyum, bahwa dia ada klausal tambahan. Jadi karena melihat bahwa jadi 7 juta itu menurut pembeli itu 7 juta. 7M itu menurut pembeli adalah harga yang murah gitu kan. Jadi dia di dalam ini ya, karena sudah ahli gitu kan, dalam pikirannya berarti 7M itu dia ada klausal tambahan, tapi exclude itu maksudnya exclude belum termasuk misalkan sistem padahal itu seharusnya dijual penuh kan, tapi misalkan ada tambahan, ada bukan properti, ada mesin, ada apa itu, padahal tadinya awalnya itu dijual adalah properti itu dengan sistem yang ada di dalamnya, misalkan mesin apa segala macam, tapi karena melihat dari pembelinya bahwa harga 7M itu menurut pembelinya murah gitu kan, akhirnya dia exclude, jadi belum termasuk ini, jadi totalnya sebenarnya ujung-ujungnya adalah tadinya jadi 10M.
Nah, di situ akhirnya si si pembelinya mengetahui bahwa kok jadinya berubah pikiran penjualnya gitu kan. Jadi ada tambahan menambah-nambah itu. Ternyata melihat bahwa si manajernya dia, si pembeli itu manajernya bahwa melihat wajahnya sumringah gitu kan, sumringah. Nah, sampai akhirnya deal bisnis itu tidak terjadi ya. Jadi karena pembelinya merasa merasa kecewa gitu kan, dia dia seharusnya bisa dapat 7M, ternyata ujung-ujungnya dapatnya 10M, akhirnya nggak jadi, batal perjanjian jual belinya. Dia pulang, dia dia pulang akhirnya si manajernya dipecat. Tanpa manajernya dengan itu manajernya dia masih tidak percaya kalau dia dipecat. Dia nggak tahu kesalahannya dia apa, gitu. Itu gara-gara senyuman aja gitu ya. Gara-gara dia pas lagi negosiasi, pas lagi ini dia senyum gitu kan, menunjukkan bahwa mendapatkan keuntungan gitu kan, padahal belum terjadi gitu kan. Nah, di sini itu jadi contoh ya, jadi komunikasi nonverbal tuh sangat penting, gitu ya. Sampai di sini ada komentar nggak kira-kira? Ada yang pernah pengalaman negosiasi? Itu ya, gara-gara senyuman bisa dipecat ya. Kira-kira ada yang pernah melakukan negosiasi nggak? Pasti pernah ya. Sama orang tua juga pernah, gitu kan? Sama penjual, Pak. Mau penjual pernah. Sering ya kalau mau penjual. Ada yang di sini pernah jadi panitia tryout atau panitia yang lain? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah negosiasi sama sponsor? Pernah, Pak. Pernah, Pernah. Pak. Gimana pengalamannya gimana? Ada MOU-nya sih, Pak. Oh, ada MOU-nya. Tapi sebelum MOU kan kita negosiasi dulu kan? Maksudnya nggak, MOU kan setelah negosiasi deal baru dituangkan dalam MOU gitu kan? Iya kan? Gitu ya? Iya, Pak. Iya. Jadi teman-teman kan kadang kan kalau di sponsor kan ada kalau dulu pengalaman saya yang ditawarkan sponsor saya nggak puas ya, nggak puas tuh gini, misalkan dulu kita cari dana buat tryout gitu kan, ada banyak sponsor ya, ada dari Coca-Cola, ada dari Indosat, Telkomsel, jadi ada banyak, jadi kita deal di situ. Jadi misalkan kalau misalkan dapat dana sekian, kita harus menjual berapa piece produk mereka gitu kan. Itu deal-dealan biasanya di situ. Jadi kita negosiasinya di situ ya. Gitu. Nah, itu komunikasi nonverbal. Kemudian lanjut ya, kita di sini tujuan komunikasi nonverbal menurut Tilenboff dalam Excellent in Business Communication. Pertama, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Kemudian kedua, mempermudah tugas-tugas khusus, misalkan memberi contoh, cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar, contohnya ya. Kemudian 3, mengekspresikan emosi, 5, memberi informasi, 6, mengatur alur percakapan, 6, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Jadi yang perlu teman-teman kuasai, nanti di project
manajer itu yang paling penting adalah mempengaruhi orang lain ya, mengendalikan dan mempengaruhi orang lain karena kan teman-teman jadi manajer ya, manajer proyek gitu. Nah, tipe dan fungsi komunikasi, jadi tadi sudah. Ya, ini ada fungsi komunikasi, informasi, sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, pendidikan, memajukan budaya, hiburan, dan integrasi. Nah, di sini ada, nah kalau di komunikasi itu ada namanya komunikasi efektif. Jadi, apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu, itu komunikasi efektif. Jadi, membantu mengantisipasi masalah-masalah, membuat keputusan yang tepat, mengkoordinasikan aliran kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Pertama adalah komunikator. Jadi, komunikator itu ada kredibilitas dan daya tariknya. Kemudian kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Biasanya kalau presentasi, jadi teman-teman kalau nanti ada presentasi powerful, ya yang presentation yang powerful itu seharusnya di awal tuh ada sesuatu yang ini ya, yang membangkitkan fokus. Jadi kita fokus dulu ya. Jadi fokus misalkan kita mencuri perhatian dari audiens dulu. Entah itu dengan sesuatu yang ini ya, yang nyeleneh atau yang apa, humor segala macam, pertanyaan apa itu ya ininya. Jadi membangkitkan tanggapan di awal itu. Kemudian kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Ini jadi ada hambatan komunikasi. Jadi pertama adalah perbedaan persepsi dan bahasa. Kemudian pendengaran yang buruk, terus gangguan emosional, perbedaan budaya, dan gangguan fisik. Ini 7 gangguan dan rintangan. Ada teknis, semantik, psikologis, fisik, status, kerangka pikir, dan budaya. Ini ya persepsi di sini ada memperbaiki komunikasi pertama, persyaratan komunikasi adanya persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, keharmonisan, kemudian membuat suatu pesan secara berhati-hati, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi, kemudian mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima. Ini cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Memelihara iklim komunikasi yang terbuka, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi, memahami kesulitan komunikasi antar budaya, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima, kemudian teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab, kemudian menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Nah, di sini komunikasi juga terkait dengan gaya kepemimpinan. Jadi ada gaya kepemimpinan, ada directing, ada coaching, ada supporting, ada delegating. Jadi tergantung ininya ya, nanti kita lihat. Jadi kalau karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup, itu diarahkan. Kemudian karyawan memiliki pengalaman yang cukup dalam penyelesaian pekerjaan, itu di coaching. Kemudian karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer, itu supporting. Kemudian kalau sudah memahami dengan baik tugas-tugas dan pekerjaannya, kemudian dilakukan delegating, gitu ya. Itu gaya kepemimpinan. Dan kalau kepemimpinan juga ada gaya kepemimpinan situasional, keterampilan analitis, jadi keterampilan fleksibilitas, keterampilan dan komunikasi. Ini kepemimpinan inti, itu
gitu, pemberdayaan, empowerment, intuisi, pemahaman diri, self understanding, visi dan kesesuaian nilai. Nah, yang ini sudah pernah lihat? Atau sudah pernah tahu? Apa ini? Teori kebutuhan manusia. Iya. Jadi yang pertama itu psychological need, kemudian secara psikologi ya, kemudian kebutuhan keamanan, ini sosial, ini ada status, dan terakhir adalah actualization. Itu ya. Ini kebutuhan. Jadi beberapa di sini di sosial ya, sosial di sini, sosial ke sini berarti komunikasi arahnya ke di atas ini. Nah, ini kita skip aja. Tadi sudah sih pikiran, kata-kata, ini emosi, perasaan, bahasa tubuh, tindakan, ini pemahaman, mengadakan hubungan, ini perasaan, kemudian tindakan adalah dampak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Belum? Nah, kalau belum kita lanjut. Jadi ini perencanaan dalam manajemen komunikasi proyek. Ini diambil dari PMBOK ya, jadi berdasarkan PMI, jadi di situ ada input, ada proses, ada output. Nah, kita kelompok proses dalam manajemen proyek ini adalah di perencanaan proyek, ini bahasanya di sini. Kemudian di sini 9 bidang pengetahuan yang perlu dikuasai manajer proyek. Ini sumbernya Schwalbe, ini IT Project Management, Thomson Learning 2006, bahwa salah satunya adalah manajemen komunikasi proyek. Jadi yang perlu dimiliki adalah manajemen komunikasi proyek. Itu ya. Nah, komunikasi dalam proyek tadi teman-teman ada verbal, ada informal, sesekali saja. Kemudian singkat waktunya, singkat. Ini sifat komunikasi profesional, jadi verbal, informal, singkat waktunya, harus penuh dengan perhatian, berkomunikasi efektif, menggunakan dukungan grafik, catatan, dan hasil cetakan. Kemudian dengan sedikit orang ya. Ini sifat komunikasinya. Kemudian pertama, jadi proses dalam manajemen komunikasi proyek pertama identifikasi stakeholder. Kemudian merencanakan komunikasi, ketiga mendistribusikan informasi, keempat adalah mengelola harapan stakeholder, dan terakhir adalah melaporkan kinerja. Ini ada 5 hal dalam proses manajemen komunikasi proyek ya. Nah, proses dalam manajemen proyek pertama mengidentifikasi stakeholder. Jadi mengidentifikasi semua orang dalam organisasi yang terkena dampak proyek dan mendekomunikasikan informasi yang relevan. Jadi nanti dipetakan nanti kan ada misalkan dari supplier nanti apa aja informasi yang mereka butuhkan gitu kan, agar kita bisa berjalan dengan lancar. Dari sponsor, penyumbang dana, atau pemilik proyek, apa aja informasi yang dibutuhkan, laporan apa segala macam. Kemudian 2, merencanakan komunikasi, menentukan kebutuhan informasi dan komunikasi stakeholder. Ini jadi dibuat ininya kebutuhannya. Kemudian dari masukan itu mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder ambilnya dari project charter, kemudian dokumen pembelian,
faktor lingkungan perusahaan, di situ ada budaya dan struktur organisasi, prasarana, sistem informasi manajemen proyek, dan lain-lain. Kemudian aset, proses organisasional, ada prosedur, knowledge base, SOP, standar, dan lain-lain gitu ya. Ini masukannya. Kemudian hal yang digunakan itu piranti dan teknik mengidentifikasikan stakeholder. Satu adalah analisis stakeholder. Kedua, pertimbangan ahli. Jadi yang sudah expert di bidang itu, kita minta pertimbangannya. Kemudian ini keluarannya mengidentifikasikan stakeholder itu register stakeholder itu memuat semua detail tentang stakeholder yang sudah diidentifikasi. Nah, di situ di dalamnya ada informasi umum, nama, alamat, dan lain-lain. Kebutuhan informasinya apa aja, kemudian diklasifikasikan. Gitu ya. Kemudian kedua, strategi manajemen stakeholder, yaitu pendekatan untuk meningkatkan dukungan dan meminimalkan dampak negatif stakeholder selama proyek berlangsung. Jadi gitu ya, jadi pendekatan untuk meningkatkan dukungan dan meminimalkan dampak negatif. Nah, merencanakan komunikasi, jadi menentukan kebutuhan informasi dan komunikasi dengan stakeholder, itu apa saja sih gitu kan, apa saja ininya yang dikomunikasikan, dengan siapa, kapan, dan bagaimana caranya. Itu merencanakan komunikasi. Nah, ini masukannya, merencanakan komunikasi. Pertama adalah register stakeholder yang dari tadi ya, dari stakeholder tadi berisi semua catatan tentang stakeholder. Kemudian dua strategi manajemen stakeholder, strategi yang dipilih dalam mengelola stakeholder. Kemudian ketiga, faktor lingkungan perusahaan, tadi budaya, struktur organisasi, prasarana, sistem informasi manajemen proyek, dan lain-lain. Kemudian aset, proses organisasional, prosedur, SOP, dan standar, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini masukannya. Kemudian tools atau alat atau teknik atau piranti yang digunakan itu merencanakan komunikasi. Yang pertama itu analisis kebutuhan komunikasi. Jadi analisis kebutuhan komunikasi adalah untuk mendapatkan kebutuhan informasi tentang proyek bagi masing-masing pemangku kepentingan. Dalam melakukan analisis, diperhatikan di sini ada struktur organisasi, kebutuhan informasi internal dan eksternal. Jadi pertama adalah analisis kebutuhan komunikasi ya. Nah ini contohnya. Stakeholdernya siapa? Manajemen, pelanggan. Di sini nama dokumennya laporan status per bulan. Formatnya kertas, ininya PIC-nya ya, atau kontak personil kontaknya, jadwalnya tanggal 1. Ya seterusnya, jadi stakeholdernya siapa? Ini kan. Yes, misalkan di sini subkon pelatihan. Nama dokumen rencana pelatihan, formatnya kertas, personel di sananya siapa atau di kitanya, jadwalnya, oh berarti di sana personel kontaknya di sana nah ini ya jadwalnya sini, gitu. Ini kalau di sini dilakukan oleh orang-orang berbeda, berarti kan di sini juga kan ada dari sini ke sananya gitu. Nah kedua, teknologi komunikasi, jadi penggunaan disesuaikan dengan keadaan. Yaitu pertama urgensi kebutuhan informasi, ketersediaan teknologi, lama proses, lingkungan proses, kebiasaan tim, proyek, gitu ya. Ini teknologi komunikasi. Kemudian ketiga, metode komunikasi bisa lisan, tatap muka, langsung, dan vikon, dan segala sebagainya ya. Kemudian model komunikasinya ada encode, di sini encode, masuk, noise, decode. Kemudian dari sini feedbacknya, receive, menerima, encode, noise, di sini ada noise, ada decode. Ini model komunikasinya. Berarti model komunikasi apa yang kayak gini tadi? Teori di atas model komunikasi apa? Model komunikasi apa di atas?
Tadi ada yang ini, masih ingat nggak yang di atas? Model komunikasi apa? Kalau bentuknya seperti ini tadi. Kontraktual ya. Jadi model komunikasinya kontraktual. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil perencanaan komunikasi memuat antara lain kebutuhan komunikasi stakeholder, informasi yang dikomunikasikan, format, muatan, tingkat rincian, dan lain-lain. Kemudian penanggung jawab komunikasi, penerima komunikasi, metode atau teknologi komunikasi, frekuensi, metode pemutakhiran rencana manajemen komunikasi, dan terakhir adalah terminologi. Gitu ya. Ini terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada ya. Materinya sudah habis. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Pak, izin Iya. bertanya Pak, mengenai yang tugas sudah dikumpul itu yang tadi kurang lengkap itu apa ya Pak? Boleh tolong diulangi nggak? Makasih Pak. Jadi tadi saya baru meriksa cuma 15, baru 15, 2 sampai 15 kalau nggak salah. Itu ada beberapa yang pertama durasinya belum dimasukkan. Kemudian kedua ada yang keterkaitan antara tasnya belum, jadi precedence-nya belum. Yang ketiga itu material. Jadi sebenarnya pertemuan sekarang ini 11 ini adalah resource ya, memasukkan resource yang ada dimasukkan. Nah, untuk pertama adalah durasi jadi saya bebaskan ke teman-teman durasi, precedence, kemudian material saya bebaskan. Jadi kalau misalkan tidak ada di situ, silahkan boleh mengambil dari internet ya, misalkan durasinya membuat suatu pondasi itu berapa lama, kemudian materialnya apa aja, gitu kan. Keterkaitan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya apa gitu kan. Itu saya bebaskan. Jadi tadi yang saya cek itu ada dari 14 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setengahnya itu sudah benar, maksudnya sudah benar, sudah memasukkan durasinya, memasukkan keterkaitan satu dan lain tasnya, kemudian memasukkan materialnya. Ini ada Mbak Anissa, ada Mas Fadlan, Mbak Fitra, kemudian Mbak Loren, kemudian Mbak Maulida, Mbak Mona, dan Mbak Monika. Itu baru yang 15 ya. Karena 15 saya belum lihat lagi, yang semuanya baru saya cek 15 orang gitu kan. Itu aja. Jadi nanti kalau yang belum memasukkan durasinya, belum memasukkan presidennya, kemudian belum keterkaitannya dan belum memasukkan materialnya, itu ditarik aja kemudian resubmit lagi. Bisa kan? Di KCR kan bisa gitu ya. Jadi ditunggu nanti. Gitu. Ya, ada lagi, Mbak? Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di pekerjaan saya ada tulisannya allocated resources, itu harus di level semua, Pak? Iya. Atau dibiarin aja nggak apa-apa? Di leveling aja. Level all bisa nggak, Mbak? Tapi hari pekerjaannya jadi panjang banget, Pak.
Atau gini, kalau nggak di level all, pekerjanya harus ditambah kapasitasnya. Oh, jadi di resources-nya itu ditambah. Jadi kan ada misalkan ada yang 100% jadi 200% atau 300%. Jadi nambah orang gitu. Di pekerjanya misalkan nambah gitu kan. oh gitu Pak. Iya, makasih Pak. Biar harinya nggak nambah. Untuk pekerjanya saja atau sama materialnya kalau ada seperti itu juga? Ya boleh materi ya ditambah aja kalau kayaknya pekerjaannya aja deh kalau saya lihat sepintas sih. Oh iya. Iya Pak. Kalau lihat saya sekilas sepintas beberapa yang merah itu yang ini ada pekerjaannya aja gitu. Kalau yang materialnya belum saya lihat ini ya. Kebanyakan sih pekerja yang merah tuh. Iya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak, tapi Ya, mungkin silakan. ini buat tambahan aja sih. Ya. Kan di resource name itu misal ada apa ya? Alat bantu terus tutup buka kurung 0. Nah, itu tuh maksudnya apa ya, Pak ya? Yang di resource. Iya. Alat bantu sebentar. Resource. Yang di mana ya, Mbak? Boleh lihat ininya? Boleh izin saya screen, Pak? Ya, sebentar. Sebentar. Oh, Bu. Ya, silakan. Yang ini, Pak. Oh, Dalam air kurung itu ya? 0. Iya, kayak Air gini. itu ya. Dia nggak ngaruh ke itunya nggak kan, Mbak? Enggak. Ini tuh maksudnya atau dia tuh butuhnya banyaknya 0 atau gimana ya? Air itunya nggak ini ya, nggak per itu ya. Kan di air kan ada ya itu standar rate-nya berapa gitu kan harganya air? Ada ya? Ada kan 215 itu ya? 200 berapa tuh? Iya ya? Iya, 215. Cost usage-nya 0. Atau gara-gara di sini 0, jadi Coba yang diganti, tadi 0. coba diganti. Tetap 0. Tetap 0. Maksud saya tuh gini, Pak. Kok dia bisa tahu gitu? Misal di report kok dia bisa tahu gitu habisnya kita segini. Padahal kita nggak ngasih tahu ini tuh per material butuhnya berapa aja. Gitu, Pak. Per material butuhnya berapa aja? Berapa aja. Dia bisa ngitung itunya kan, jumlah dengan pengalian luas dengan ininya. Ada nggak di situnya, luas sekian, luas itunya? Udah. Ada. Tapi di yang lain tuh bata merah ada 1 ya, yang itu 0 ya? Ya Mbak?
Ada yang 0, ada yang 1 ya. Oh. Ini yang saya cari lagi air. Cat tuh 1, misalkan Fisher 1. Yang air tuh yang mana, Mbak? Alat bantu 1, Mbak. Kalau di saya 1, yang kirim tugas itu 1 itunya. Oh. Bukan 0. Nggak tahu, Pak. Ini tugas yang saya kirim. 0 jadinya. Bisa beda. Ini alat bantu 1, pekerja 1. Kalau yang di saya ya, kirim ke saya ini yang ini. Air 1 itunya. Izin, Pak. Iya. Mungkin karena tanggalnya ini masih di depan, Pak. Jadi belum terjadi, jadi masih 0 gitu. Kalau sudah terjadi baru 1. Soalnya saya bikinnya tahun 2020 sudah 1. Iya. Oh, berarti yang ini 2021 tah? Kemungkinan karena Iya, tanggal hari ininya 2021. Iya, Mbak. Januari. 2021 ya, Mbak ya? Iya, Pak. Kalau yang di sini tapi di sini 2021 bulan 1 tanggal 29 itu 1, sudah 1 sih yang dikirim. Beda tahu yang ini ke yang ke saya. Tadi saya sempat tarik sih, Pak. Semalam tadi pagi saya tarik gitu tugas. Ada 2 soalnya. Nah, iya ada yang 0, ada yang 1. Ada 2 yang dikirim, Mbak. Iya, tadi saya kirim 2. Itu yang selanjutnya itu ketika tadi kan yang pertama di sini ada yang over allocated gitu. Terus saya betulin itu yang over allocated. Terus jadinya kayak gini sekarang. Oh, jadinya 0. Sebentar, yang over Monica. Tapi di sini yang 1 tuh nggak ada itu over allocated. Di sini ada tandanya checklist saja dia, checklist. Checklist udah selesai berarti. Kayaknya udah selesai deh. Iya, saya checklist gini tadi emang. Checklist sudah selesai, iya. Checklist itu sudah selesai kayak gitu, nggak ada yang over allocated yang ini. Kalau coba dibuat 0% itu muncul pakainya tanda over allocated-nya. Bentar, maaf. Oh iya, 0% over allocated semua.
kayak gitu nggak masalah kan ya, Pak? Nggak masalah. Tapi ada beberapa ini mungkin Mbak Monica seperti kalau pasangan berarti kan di situ kan berarti ada pekerja sama material gitu ya Mbak ya? Mungkin ada beberapa yang hanya pekerjanya saja gitu kan, materialnya belum atau ada materialnya aja yang pekerjanya belum. Paling itu aja sih. Dan mungkin nanti kalau kayak gitu berarti nanti tidak tidak 300 juta mungkin lebih ya, karena ada resource tambahan dan bahan tambahan gitu. Baik, Pak, terima kasih. Itu aja sih. Ada lagi? Silakan. Nah, yang ini sudah ketemu belum yang aplikasi itu? Belum, Pak. Belum ya? Nanti dicari ya nanti ini ya. Jadi nanti selain ini teman-teman ada pengetahuan tambahan ya, pengetahuan tambahan terkait penggunaan untuk itu ya aplikasi di internet. Sebentar saya itu dulu ya, ambil hard disk dulu ambil nayangin video dulu sebentar. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak.
masalah yang Anda hadapi adalah Anda itu pilihan. Maka semua masalah itu akan berulang lagi, akan looping terus, akan menjadi servo Anda. Coba perhatikan masalah saya Anda hadapi. Pasti itu saja. Pasti semua pasti serupa, pasti mirip-mirip. Dalam video ini sengaja gaya kalimatnya, gaya bahasa lugas dan langsung, gaya bahasa Sunda. Pastinya banyak yang saya mau karena saya mau. Saya ingin semua sahabat keluar salah shit happen. Dan saya bukan sekali kali saya belum menjadi orang kaya menjadi orang terpintar. Ada banyak kesalahan yang jatuhkan kehidupan saya. Dan jangan-jangan di urusan bisnis itu termasuk yang paling banyak melakukan hal. Dan akhirnya saya memutuskan saya. Ya, masih teman-teman masih ini ya. Ini saya janji yang video tadi. Jadi ada dua teori. Jadi ada teori tadi semesta mendukung. Jadi semesta mendukung itu sama dengan kekuatan doa atau law of attraction. Jadi nanti teman-teman cari. Dan itu law of attraction ya. Jadi ini ada dua video. Jadi ada pertama adalah video LOA, ya, law of attraction. Nah, sebagai pelengkap aja tadi. Kemudian nanti ada video craft ya. Craft tuh yang bagaimana sih kita bagaimana berpikir self talk-nya kita ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Suaranya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sangat holistik yang dapat menarik, bahkan selalu menarik apapun juga, mulai dari menarik penyakit. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kecil banget. Oh, kecil ada. Nanti saya besarin. Waktu share screen mungkin boleh dicentang yang share sound-nya, Pak. Yang mana? Waktu share screen nanti di sebelah kiri bawah ada tulisan share sound, Pak. Sebentar. Waktu share screen. Nah, nanti di sebelah kiri bawahnya ada share sound, Pak. Itu dicentang. Oke. Iya, Pak. Ya, sebentar. LOA atau the law of attraction, action, LOA. Atau the law of attraction. Mengusung konsep. Suaranya kelihatan, kedengeran ya? Adalah sekedar persoalan tarik-menarik belaka. Iya, Pak. Sudah. Manusia adalah magnet yang sangat holistik, the law of attraction. Mengusung konsep bahwa di dunia ini semuanya adalah sekedar persoalan tarik-menarik belaka. Kita manusia adalah magnet yang sangat holistik, yang dapat menarik, bahkan selalu menarik apapun juga. Mulai dari menarik penyakit, menarik cinta, menarik kasih, menarik musibah, sampai dengan menarik dolar, pound sterling, rupiah, juga menarik keberuntungan, menarik kebahagiaan, dan jutaan peristiwa harian yang kita hadapi. Living deliberately, hidup dengan sengaja, adalah pilihan sadar dari manusia modern, pilihan sadar dari manusia berbudaya tinggi. Living deliberately adalah pilihan sadar dari manusia berpengetahuan. Kesadaran pertama yang akan ditingkatkan dalam video ini adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Andalah yang memintanya, Andalah yang menciptakannya, Andalah menariknya. Kesulitan yang Anda hadapi saat ini, Andalah yang menariknya, Andalah yang sendiri yang membuat tersebut. Mungkin kalimat ini terkesan sadis, kejam dan menokok. Banyak yang tidak terima karena merasa penderitaan dan kesulitan ini disebabkan oleh Jokowi atau disebabkan oleh pemerintah yang bodoh atau apapun.
Ahok lah, atau disebabkan Anies lah, atau bahkan ada lagi yang menyebabkan ini disebabkan oleh Allah. Intinya masalah semua disebabkan oleh orang lain di luar Anda. Itu saja. Teman, sahabat, kalau itu yang ada di pikiran Anda, maka itu masalah besar. Sampai Anda mengakui bahwa masalah yang Anda hadapi adalah Anda penyebabnya. Itu pilihan Anda. Maka semua masalah itu akan mengulang lagi, akan looping terus, akan jadi servo Anda. Coba perhatikan masalah saat ini yang Anda hadapi. Pasti itu saja. Pasti semodel, pasti serupa, pasti mirip-mirip. Dalam video ini sengaja gaya kalimatnya, gaya bahasa lugas dan langsung. Gaya bahasa sontoloyo. Pastinya banyak yang tidak nyaman. Saya mohon maaf. Karena saya peduli. Saya ingin semua sahabat keluar dari masalah buruk tersebut. Shit happen dalam kehidupan saya bukan sekali dua kali. Saya ini memang belum menjadi orang terkaya di dunia. Belum menjadi orang terpintar di dunia. Ada banyak kesalahan dan jatuh bangunnya kehidupan saya. Dan jangan-jangan di urusan bisnis mungkin termasuk yang paling banyak melakukan hal itu. Dan akhirnya saya putuskan, saya capek jantung. Saya putuskan stop. Dan saya harus menjadi manusia terbaik. Manusia itu berdaulat atas dirinya. Dan saya memutuskan berdaulat penuh. Pegang kendali kehidupan saya terutama. Itu saya harus paham hukum kehidupan yang universal. Hukum kehidupan yang semua agama anggup setujui. Yang semua kitab suci menuliskannya. Yang semua ahli kehidupan mengajarkannya sejak ribuan tahun manusia ada di dunia. Dan dipraktikkan semua orang. Ternyata hidupnya sejahtera, bahagia. Pemahaman akan alike, attract, alike, dan opposite attract adalah salah satu kuncinya. Banyak pelajaran, contoh, serta simulasi untuk dan saya akan berikan. Pastinya untuk mereka yang serius berminat, yang meluangkan waktu untuk mempraktekkan nantinya, saya dengan terhormat berikan. RAFT, craft, Lanjut video kedua ya. Craft merupakan salah satu teknik sederhana yang diperkenalkan. RAFT, craft merupakan salah satu teknik sederhana yang diperkenalkan oleh pengetahuan aplikasi psikologi modern. Oleh karena itu di kesempatan ini menggunakan teknik craft dalam craft merupakan salah satu teknik sederhana yang diperkenalkan oleh pengetahuan aplikasi psikologi modern. Oleh karena itu di kesempatan ini saya menggunakan teknik craft dalam serial di video ini. Teknik ini sederhana sekali, sangat efektif untuk menginstall sebuah keterampilan baru. Dan saya secara pribadi pun selalu menggunakan teknik ini jika saya perlu menginstall sesuatu ke dalam diri saya. Craft singkatan dari cancel, replace, affirm, focus, train. Di mana teknik ini terutama dipergunakan untuk merubah self-image. Walaupun dengan sedikit penekanan di sana-sini juga efektif untuk pencapaian outcome yang telah kita tetapkan. Sebagai contoh, kita akan memasukkan self-image tentang kemakmuran. Yang kita harapkan nantinya self-image kita akan mendukung segala langkah kita untuk benar-benar menjadi sukses. C adalah cancel. Segera lakukan pembatalan secara aktif jika kita melakukan self-talk yang bersifat sabotase. Dalam hal ini adalah seluruh self-talk yang mengatakan kita miskin, susah, tidak punya apa-apa, dan lain sebagainya. R adalah replace. Segera pada kesempatan pertama lakukan penggantian dengan kata atau kalimat yang memberdayakan. Misalnya, saya dikaruniai kekayaan yang luar biasa banyaknya. Saya pribadi yang sangat kaya, dan seterusnya. A adalah afirmasi. Afirmasi yang dalam hal ini dimaknai sebagai pembuatan simbol-simbol yang akan diperkenalkan secara intens ke pikiran bawah sadar. Afirmasi dapat berupa kata-kata, selama kata-kata ini dapat dikonversikan
menjadi citra bagi pikiran bawah sadar seseorang. Afirmasi dapat pula berupa gambar-gambar yang terkait dengan kemakmuran, termasuk perasaan-perasaan positif yang terkait dengan kemakmuran. F adalah fokus, menyediakan waktu secara khusus dan menggunakan teknik khusus, yaitu subconscious reprogramming untuk memasukkan konsep mengenai kaya sesuai dengan yang kita inginkan. T adalah train, bersikap seakan-akan kita benar-benar telah hidup kaya berkelimpahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sikap yang dimaksud adalah mulai dari sikap fisiologis sampai dengan sikap batin. Craft ini harus dilakukan secara aktif terus-menerus tanpa henti sampai dengan memasuki tahapan unconscious competence. Berdasarkan pengalaman, untuk instalasi self-image yang moderat dibutuhkan waktu 2-4 minggu agar mencapai tahapan unconscious competence. Namun ada cara cepat, 3 hari semua bisa diinstal dan ini merupakan pengalaman pribadi saya. Sudah videonya, ada komentar nggak? Teman-teman, ada komentar? Atau ada pertanyaan? Saya isi folder dulu sebentar ya. Iya, Pak.
Silakan, ada pertanyaan lain lagi nggak? Kalau nggak ada nanti pekerjaan yang itu dilengkapi lagi ya, dilengkapi lagi. Kemudian nanti minggu depan ada presentasi yang kelompok gitu ya, presentasi terkait dengan aplikasi. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak, maaf ya izin silakan. tanya, Pak. Silakan. Itu punya saya kok yang tugas gazebo itu kalau saya mau, kan saya buka awalnya Ganchart, habis itu saya ke resource sheet-nya, terus mau balik ke Ganchart-nya lagi malah kosong gitu Pak, hilang. Kalau saya close terus reopen lagi, gitu lagi dia, hilang gitu. Oh, kok bisa? Iya ya, hilang ya Mbak ya? Iya Pak. Itu gimana ya Pak? Ada masalah nggak? Tapi udah dimasukin tas ininya. Udah Pak, udah. Kan punya saya over allocated gitu kan Pak. Jadi mau saya perbaiki di yang resource sheet-nya kan tadi disuruh tambahin gitu kan Pak. Terus pas saya mau balik malah hilang gitu Ganchart-nya. Gak ada, kosong. Yang ini di saya sih ada Mbak. Oh. Di saya kok hilang ya Pak? Apa? Resource sheet. Terus balik lagi ke Ganchart. Oh iya, kayaknya ada masalah deh Mbak. Iya. Di gimanain ya Pak? Saya juga nggak tahu. Apanya ya? Tapi kan saya pakai Ganchart-nya hilang. Tapi semuanya itu kayaknya pakai yang lainnya, menunya juga nggak bisa dipakai nih Mbak. Ada beberapa menu yang nggak bisa dipakai. Nggak tahu sih Pak. Kemarin bisa sih. Ya, jadi menunya setelah ini, setelah kan ada nih di kemudian saya masuk ke network diagram juga ada resource sheet. Saya nggak ngapa-ngapain resource sheet ya, resource usage ada juga. Balik lagi ke Ganchart. Emang masalah, iya kayaknya Mbak. Atau nanti bikin baru aja Mbak itunya. Tetap kayak gitu juga. Sudah bikin baru belum? Belum sih Pak, masih itu. Takutnya ininya apa lisensi ininya yang salah takutnya. Oh, jadi bikin baru aja Pak? Bikin Mbak. Ini aja dipindahin aja dari situ kan bisa di-copy kan, yang iya. masih bisa muncul kan ininya. Itu kalau enggak yang masih muncul itu ekspor aja ke Excel dulu semua yang resource sama tasnya. Nanti baru dimasukin ke yang baru, kira-kira bisa nggak? Gitu. Oh, oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Kalau yang kalau yang pertama yang ada satunya itu kalau dibuka masih bisa Mbak. Tapi kalau yang sudah ada satunya, yang saya downloadnya 2 tuh yang dari itunya, itu Iya. udah nggak bisa. Tarik kan, soalnya pertama udah ngirim terus saya tarik lagi gitu. Yang pertama masih bisa kayaknya. Pertama masih bisa. Oh. Dicoba dulu aja ya, barangkali lisensi ininya apa, karena gratisan gitu kan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Iya.
Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri ya pertemuan ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Mungkin sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.